atau mekanisme pendaftaran UTBK dan SNMPTN. Nah, kalau kaitannya dengan SBMPTN, mohon maaf. Kalau hal-hal yang lain yang itu sifatnya kebijakan dan sebagainya, termasuk kita sudah punya beberapa video yang itu bisa dicermati. Saya akan review saja hal-hal yang penting mengapa kita melakukan, dan adik-adik juga teman-teman guru BK yang kemarin belum mengikuti itu bisa paham mengapa kita lakukan seperti itu. Jadi pertama, Bapak Ibu dan adik-adik semua, mengapa LTMPT itu tetap menyelenggarakan atau melaksanakan UTBK pada tanggal 15 sampai 12 Juli 2020. Jadi kami di LTMPT ini sekali lagi hanya memfasilitasi ya penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi dari 85 perguruan tinggi negeri. Jadi semua keputusan itu beliau-beliau kemudian kita jalankan, kita laksanakan. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik semua, jadi sekali lagi kita itu juga selalu update, mempertimbangkan dan juga komunikasi dengan baik kementerian maupun Satgas COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini sekali lagi ada skenario berakhirnya COVID-19 di Indonesia. Ya, jadi ada yang optimis, moderat, ada yang pesimis, dan dari hari ke hari itu berubah dan sebagainya. Sehingga kita sekali lagi mencoba untuk memutuskan itu, Pak Ketua dan para rektor itu mengambil yang skenario moderat. Jadi kalau optimis itu kan dari Ekman, kemudian ada teman-teman dari matematik baik UGM, UI, termasuk BIN, itu kan bisa katanya bisa selesai COVID ini di Mei, Juni. Kemudian kalau yang moderat, ini Pak Menko Ekonomi dan lembaga yang ada di Singapura, itu di Indonesia itu kira-kira bulan Juli, awal Juli lah, kira-kira itu sudah menurun, artinya sudah menuju normal, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang pesimis, pada waktu itu mungkin Pak Presiden kita, Pak Jokowi, hati-hati begitu, kira-kira Desember. Nah, kita mengambil yang moderat, sehingga skenario moderat itu kita ambil dan kita akan melaksanakan UTBK di tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Nah, kemudian begini, teman-teman semua, adik-adik dan terutama yang belum mendapatkan informasi sebelumnya. Jadi intinya begini, LTMPT itu Pak Ketua dan jajarannya itu sudah memutuskan. Keputusannya apa? Yang pertama, kita sekali lagi LTMPT selalu memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya COVID-19. Nah, dengan segala pertimbangan, karena UTBK SBMPTN ini ya dinanti-nanti oleh semua perguruan tinggi negeri dan termasuk swasta, nilainya itu juga selain dipakai untuk seleksi SBMPTN, itu juga akan digunakan oleh perguruan tinggi tertentu untuk proses seleksi jalur mandiri. Jadi artinya sangat urgent bahwa nilai UTBK ini ada agar bisa digunakan untuk proses seleksi baik itu SBMPTN maupun mandiri. Nah, tetapi kami mohon maaf tadi Pak Ketua sudah sampaikan banyak termasuk pesan-pesan kepada Bapak Ibu guru BK, kemudian kepada adik-adik dengan segala pertimbangan kondisi darurat dan sebagainya, kita tetap menjalankan UTBK, tetapi sekali lagi mohon maaf karena tidak normal dan waktunya pendek, itu ada perubahan UTBK dibanding tahun 2019. Jadi sekali lagi kalau ditanya apakah 2020 nanti sama dengan 2021, sama dengan 2020, Pak? Enggak. Jadi nanti akan kita evaluasi, kemudian apa yang akan kita lakukan di 2021.
Jadi perubahannya apa saja? Yang pertama, materi tes ya UTBK itu disederhanakan, yaitu hanya TPS saja. Nah, kalau biasanya tahun 2019 namanya UTBK itu terdiri dari TPS dan TKA, Sayentek atau Sosum. Nah, tahun ini itu sekali lagi hanya TPS saja, baik untuk adik-adik yang akan mengambil ya jurusan di perguruan tinggi itu IPA maupun IPS, itu tesnya sama. Ya. Oke, yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Jadi sekali lagi, tadi Pak Ketua sudah wanti-wanti menginformasikan kondisinya beda, tidak normal, sehingga adik-adik harus hati-hati karena sekali lagi hanya diizinkan untuk mengambil 1 kali tes. Karena kan 4 sesi setiap hari, kecuali hari Jumat itu 2 sesi. Jadi artinya tadi sudah disampaikan juga, kita pada saat akan melaksanakan tes itu menggunakan protokol COVID-19 yang itu sekali lagi kalau 4 sesi berarti kan harus ada pergantian siswa, ada keluar masuk, kemudian membersihkan komputer yang dipakai dan sebagainya dan sebagainya. Itu makanya kita betul-betul juga minta bantuan teman-teman, kesadarannya dan sebagainya. Dan sekali lagi kami nanti akan mencoba sebelum tes itu adik-adik calon, ya sekali lagi calon peserta ini setelah mendaftar, ya kemudian nanti akan ada kuesioner yang harus dijawab, ya kaitannya dengan COVID-19. Kemudian itu nanti adik-adik kalau lulus dapat sertifikat virtual. Ya. Dari situ nanti termasuk, oh berarti sudah membawa sertifikat itu, adik-adik boleh mengikuti tes dan sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini hati-hati tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan. Jadi artinya konsekuensinya ada tadi, nilai UTBK belum diterima, tetapi adik-adik sudah diminta untuk mendaftar SBMPTN. Tadi sudah diarahkan, dikasih pengarahan oleh Pak Ketua bahwa hati-hati dan paling tidak melihat kemampuan diri sendiri kemudian untuk memilih program studi yang sesuai. Oke, sekarang adik-adik yang saya hormati, jadi kalau kita lihat ya, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal di sini. Pertama, bahwa adik-adik itu yang kemarin sudah mendaftar SNMPTN, ya, yang tidak diterima pun itu sudah memiliki akun LTMPT. Nah, yang itu di tahap pertama kemarin sudah dibuat mulai 2 Desember sampai 10 Januari 2020. Nah, nanti kita lihat totalnya berapa. Jadi artinya adik-adik yang sudah punya akun LTMPT tahap pertama itu tidak perlu lagi untuk membuat akun LTMPT di tahap kedua. Itu sudah bisa dipakai untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Kemudian bagi teman-teman adik-adik yang lulusan 2018, 2019 dan mungkin 2020 tetapi belum mempunyai akun LTMPT, kemarin sudah dibuka registrasi akun LTMPT tahap kedua itu di tanggal 7 Februari sampai 5 April 2020. Artinya apa? Sudah sangat panjang di tahap kedua ini untuk sekali lagi yang belum mendaftar diminta untuk mendaftar. Kemudian adik-adik 2 hari lagi tanggal 2 itu adik-adik yang memiliki akun LTMPT sudah bisa mendaftar UTBK. Jadi kita mulai tanggal 2 sampai 20 Juni. Nah, kemudian rencana pertamanya, plan A-nya itu kita akan melaksanakan UTBK tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Nah, pertanyaannya teman-teman kan kemungkinan, nah bagaimana Pak nanti kalau 5-12 itu 5 sampai 12 Juli belum diizinkan di daerah tertentu menyelenggarakan UTBK oleh Satgas COVID-19 daerah setempat bagaimana? Nah, itu nanti kita lihat, kita evaluasi di pertengahan Juni, kemudian nanti kita informasikan mana-mana yang harus melakukan tes di tanggal 5-12 atau yang lainnya. Oke.
Jadi sekali lagi adik-adik kami mohon dengan sangat selalu mengikuti informasi di laman resmi LTMPT, termasuk itu yang kita pakai untuk komunikasi resmi. Oke, nah sekarang adik-adik, ibu bapak yang saya hormati, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa sekali lagi bahwa adik-adik yang telah memiliki akun LTMPT itu cukup banyak. 1.479.850 orang. Nah, inilah sebetulnya yang berhak untuk mendaftar. Tetapi bagi adik-adik yang sudah mendaftar SNMPTN dan diterima, itu kan sudah tidak diizinkan lagi untuk mendaftar UTBK SBMPTN. Mohon maaf, ini sekali lagi kebijakan kita. Ya, mungkin ada yang menanyakan, Pak, itu kan saya pilihan kedua, nggak begitu senang dan sebagainya. Nah, mestinya harusnya itu pilihan 1, pilihan 2 ya sama-sama senangnya, kira-kira seperti itu. Sehingga kita terus terang menyediakan lokasi atau tempat kursi untuk tes itu ya 1,2 juta lah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah cukup banyak, jadi kalau ada 1-2 yang sementara belum punya akun LTMPT, dan artinya tidak bisa mendaftar, silahkan untuk mendaftar jalur mandiri yang tidak menggunakan nilai UTBK. Oke, nah ada 10 hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. 11, mohon maaf. Jadi implementasi dari kebijakan LTMPT tadi apa? Pertama, sekali lagi, peserta yang berhak mendaftar UTBK SBMPTN hanya yang memiliki akun LTMPT. Ya, firm. Yang tidak memiliki akun LTMPT, mohon maaf, tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN. Yang kedua, pendaftaran melalui laman portal SSO. Jadi sekali lagi kalau adik-adik sudah punya akun, kemudian nanti melalui single sign on, kemudian di laman portalnya LTMPT. Yang ketiga, peserta disarankan mengikuti tes di pusat UTBK kota masing-masing. Sekali lagi mohon maaf dan mohon bantuan kepada Bapak Ibu Guru BP dan adik-adik semua, karena kondisinya saat ini masih seperti ini, ya, dengan adanya COVID-19 itu, minta tolong adik-adik itu bisa mengikuti tes di kota masing-masing. Jadi yang Surabaya ya Surabaya lah, nggak usah datang ke Jakarta karena daftarnya pilihannya ke UI, itu nggak perlu. Kita jamin tes dimanapun, memilih manapun itu sama kesempatannya. Kecuali, ini ada beberapa pertanyaan kemarin juga, itu Pak, lah kalau siswanya itu kebetulan memang sekolahnya di Jakarta misalkan, tetapi saat ini itu posisinya sudah ada di Aceh atau di mana, karena memang pulang kampung setelah ada permasalahan COVID-19 itu. Bagaimana? Ya sudah, berarti yang bersangkutan itu diminta ikut tes saja di lokasi terdekat di mana yang bersangkutan sekarang ada. Jadi di Aceh nggak masalah. Ya. Oke, kami tidak bisa melarang, tidak melarang kalau Jogja hanya boleh di Jogja, itu enggak seperti itu, tapi mohon betul-betul kesadaran dari teman-teman semua. Oke, yang keempat, ya, peserta hanya diizinkan mendaftar dan mengikuti UTBK 1 kali. Konsekuensinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa tolong betul-betul teliti dan hati-hati sebelum adik-adik melakukan finalisasi. Karena kalau sudah finalisasi, kemudian cetak kartu, itu sudah berarti adik-adik sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, pendaftaran UTBK dan SBMPTN ya dilakukan bersamaan. Jadi sekali lagi peserta memilih PTN dan Prodi belum mengetahui hasil nilai UTBK-nya seperti apa. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2020 ini kami informasikan sekali lagi memfasilitasi pendaftaran yang biasa adalah 85 universitas atau institut yang itu tergabung dalam SN dan SBMPTN, tetapi juga 8 politeknik negeri itu juga kita fasilitasi. Hanya 8 politeknik. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya sekali lagi
pemilihan program studi di universitas atau institut ya yang 85 anggota SNSP itu tidak boleh lintas dengan Poltek. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik itu haknya memilih itu kan 2 program studi. 2 program studi itu bisa di perguruan tinggi yang sama atau di 2 perguruan tinggi yang berbeda masing-masing memilih 1 program studi. Nah, 2 program studi itu sekali lagi yang dimaksud tidak boleh lintas itu kalau mendaftar pilihan satunya adalah di perguruan tinggi, universitas atau institut yang 85 anggota SNSP itu, pilihan keduanya ya harus di institut atau universitas 85 itu. Ya. Kebalikannya, kalau memilih Poltek sebagai pilihan prodi pertama, pilihan prodi kedua juga harus memilih di Poltek. Jadi sekali lagi ini yang harus kita sampaikan. Kemudian poin penting lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yang intinya bahwa mohon maaf sekali lagi sejak awal kita sudah mencoba untuk memberi kesempatan adik-adik yang agak tepat kira-kira begitu. Jadi pilihan program studi sesuai persyaratan jurusan SMTA yang ditetapkan PTN. Nah, itu bisa dilihat di laman LTMPT. Artinya apa? Artinya misalkan adik-adik dari jurusan IPA SMA-nya atau MA. Nah, kemudian nanti di masing-masing perguruan tinggi program studinya itu sudah mencantumkan boleh dipilih dari jurusan apa. Oh, IPA boleh, IPS boleh misalkan. Oh, yang ini prodi ini hanya boleh dipilih dari jurusan SMTA-nya IPA atau kebalikannya hanya boleh dipilih oleh IPS dan sebagainya. Ini tolong sekali lagi kami sudah ada daftarnya di laman LTMPT. Adik-adik sebelum mendaftar memilih program studi, pemilih perguruan tinggi, tolong buka dan informasi itu sebaik-baiknya. Oke, kemudian slide yang terakhir, yang nomor 9, peserta membayar biaya UTBK sebagai pendaftaran SBMPTN besarnya 150.000. Ini sudah penurunan memang karena pertimbangan ada COVID dan sebagainya, makanya kita menurunkan biaya pendaftarannya. Kemudian khusus untuk adik-adik yang memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah itu tidak kita pungut biaya, artinya gratis. Jadi sekali lagi untuk adik-adik yang sekali lagi mendaftar KIP kuliah itu mendaftarnya tidak dipungut biaya. Oke, kemudian yang berikutnya sekali lagi peserta mengupload portofolio. Ini bagi adik-adik yang akan memilih program studi seni dan keolahragaan. Nah, wajib mengupload portofolio ini ya sekali lagi sesuai dengan bidang yang diambil ya. Tergantung dari adik-adik itu pernah mendaftar SNMPTN atau tidak, pernah mengupload portofolio atau tidak, apakah program studinya sama atau tidak. Kalau sama berarti adik-adik sudah punya. Karena sekali lagi kita prinsipnya pendaftaran pun itu memfasilitasi, memudahkan adik-adik semua. Data-data yang sudah pernah dimiliki nanti begitu adik-adik mencantumkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir itu akan keluar semua. Jadi artinya kita coba adik-adik silahkan yang mendaftar seni dan keolahragaan, kalau sudah puas dengan portofolio yang dibuat di SN, mengambil prodi yang sama, nggak usah upload lagi. Tapi kalau mau koreksi silahkan bisa. Oke, yang terakhir, ya, yang terakhir ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua. Kami mohon maaf juga peserta yang telah melakukan konfirmasi dan simpan permanen, ya, kemudian sudah mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN, tidak dapat dirubah dengan alasan apapun. Artinya tidak bisa dirubah itu pilihan PTN nggak bisa, pilihan prodi nggak bisa, dan bedanya tahun ini dan tahun kemarin termasuk mendaftar kembali dengan membayar
mulai dari awal membayar lagi itu juga tidak bisa. Karena sekali lagi kita sudah pegang akun LTMPT adik-adik. Kalau sudah berarti sudah tidak bisa lagi. Baik Pak Anwar dan Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira pancingan dari saya itu. Kemudian yang penting lagi bagaimana mekanisme dari proses pendaftaran itu, karena 2 hari lagi adik-adik sudah akan mendaftar UTBK SBMPTN. Baik, tolong kepada Bapak Ibu Guru BK dan juga adik-adik sekalian diperhatikan dengan baik, dan nanti ada sesi tanya jawab yang mungkin cukup panjang. Dan kalau sudah, mohon untuk berbagi bersama sesama guru ataupun juga sesama siswa ya. Karena setiap tahun masih juga sering kurang memahami mengenai prosedur pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Baik, yang pertama ini adalah sebuah rangkuman mengenai flowchart untuk melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN. Ini dapat juga dilihat di laman LTMPT. Agak dekat Pak Arif, agak dekat suaranya. Kurang keras ya, baik saya keraskan. Mungkin kurang keras tadi. Baik, ini adalah slide yang merupakan rangkuman terkait dengan diagram alir untuk pendaftaran UTBK SBMPTN yang juga bisa dilihat di laman LTMPT pada menu pembayaran biaya UTBK. Di bagian atas itu ada flow, supaya juga memahami bagaimana flow untuk melakukan pembayaran. Ya, pada dasarnya tadi Pak Budi sudah menjelaskan bahwa siswa itu harus punya akun portal, ya, dan sudah ada sekitar tadi dijelaskan kurang sedikit dari 1,5 juta. Tapi nanti dikurangi dengan yang sudah diterima melalui jalur seleksi SNPTN, mereka tidak akan diperbolehkan mendaftar UTBK. Nah, setelah itu esensinya nanti, walaupun ada kedetailan ya kan, itu harus memilih menu pendaftaran UTBK di portal tadi. Lalu ada 2 jenis pendaftar. Ada yang akan menggunakan skema kartu Indonesia Pintar yang disingkat KIP kuliah, tapi ada yang pendaftar reguler. Nah, kalau diperhatikan di sini, kalau mendaftar melalui skema KIP kuliah, saya gunakan yang tidak dulu ya kan, itu nanti akan melengkapi biodata, mengisi kebutuhan khusus jika diperlukan. Di situ ada 2 jenis kebutuhan khusus yang nanti akan difasilitasi pada saat pelaksanaan ujian, yaitu disabilitas netra atau buta. Buta adalah buta dalam arti kalau sekarang keseharian di sekolah itu dia memang bisa mengikuti mata pelajaran secara biasa ya kan, tanpa menggunakan braille atau alat khusus, itu ya bukan buta. Walaupun misalnya punya kurang penglihatan yang baik, itu bukan buta. Yang penting bahwa ini memang yang namanya tunanetra itu buta. Yang kedua adalah disabilitas daksa atau kata lainnya lumpuh, mohon maaf ya. Lumpuh itu kan harus dibantu agar mendapatkan lokasi pada ruang-ruang yang mudah dijangkau. Nah, ketika sudah mengisi biodata dan simpan permanen, nanti akan ada ilustrasi mengenai pendaftaran. Itu ada screenshot pendaftaran, itu harus memilih pusat UTBK. Setelah itu harus cetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran di bank. Ini nanti ada ya kan, semuanya dilakukan lewat channel elektronik karena masa pandemi supaya tidak ada kerumunan pada cabang-cabang bank. Ya, enaknya malah dilakukan di rumah kalau misalnya ada keluarga atau orang tua yang sudah memiliki mobile banking, internet banking, dilakukan di rumah saja. Ya, setelah membayar harus login kembali untuk kemudian melanjutkan memilih program studi dan mungkin mengunggah portofolio jika program studi yang dipilih itu memang mewajibkan untuk mengunggah portofolio, yaitu program-program studi yang masuk dalam klaster seni dan olahraga. Setelah itu, kalau sudah dicek sempurna, jangan sampai ada yang salah, harus simpan permanen. Ya, kalau sudah simpan permanen, Pak Budi tadi sudah menjelaskan,
tidak bisa diubah dengan alasan apapun, termasuk mau mendaftar lagi tidak bisa, karena mendaftar dibatasi hanya 1 kali. Jadi benar-benar hati-hati ya. Sebelum simpan penerimaan ini dibaca dengan seksama. Udah selesai. Itulah yang kalau peserta reguler. Kalau yang bersangkutan itu adalah mau menggunakan mekanisme KIP kuliah itu harus melakukan pendaftaran, ya kan? Jadi kalau dia belum memiliki ini, ingin menggunakan KIP kuliah, karena dengan KIP kuliah ini, mereka yang sudah memegang nomor pendaftaran itu dibebaskan dari biaya untuk mengikuti UTBK SBMPTN. Ya, tetapi tidak berarti bahwa mereka yang sudah punya nomor pendaftaran ini nanti beasiswanya dijamin, tidak. Itu akan ada proses berikutnya ketika yang bersangkutan sudah diterima di perguruan tinggi, itu akan dilakukan verifikasi apakah siswa yang sudah lulus SBMPTN misalnya atau SNMPTN kemarin itu memang layak untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi kalau memang menginginkan ini harus mendaftar. Ini ada di lamannya Kemdikbud, di KIP kuliah Kemdikbud.go.id. Nah kalau sudah, yang bersangkutan kan tadi syarat pertamanya adalah sudah memiliki portal. Itu harus masuk ke portal untuk mengisikan nomor pendaftaran. Jadi kalau ini tidak diisikan, yang bersangkutan tetap harus membayar. Ya harus diisikan. Setelah itu sisanya adalah sama dengan peserta reguler. Ya, itu esensi pendaftaran. Nanti detailnya kita lihat satu persatu. Kemudian jumlah sesi tadi sudah menyampaikan ada 30, semuanya dilaksanakan serentak setiap hari kecuali hari Jumat itu ada 4 sesi. Ini waktunya. Ya, dan waktu ini adalah waktu lokal. Dan hari Jumat ya itu hanya dilaksanakan 2 sesi saja karena keterbatasan, jangan sampai pada saat pelaksanaan di sesi 34 itu akan melabrak waktu sholat asar, waktu sholat maghrib ya. Nah, namun bagi mereka yang berada di wilayah atau zona waktu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Kalimantan, sesi 3 dan 4 diurut 30 menit untuk memberi kesempatan waktu sholat duhur dan asar. Kenapa 30 menit? Itu sudah dihitung. Kalau lebih dari itu nanti justru akan melabrak waktu sholat maghrib. Jadi untuk wilayah zona ini ya kan, itu sesi 3-4-nya dimulai jam ini ya kan, itu berbeda dengan tadi. Berbeda setengah jam ya. Nah, ini waktu yang zona itu ada di mengikuti pusat UTBK yang ada di Syahkuala, Malikus Saleh, Teuku Umar, Samudra, ISBI Aceh, USU dan UNM. Sedangkan yang Sumatera Tengah di Universitas Riau, Umrah, di Andalas, Negeri Padang dan ISI Padang ya, Padang Panjang. Sedangkan di zona Kalimantan itu ada di Tanjung Pura, Borneo Tarakan, Palangkaraya, Mula Warman, Institut Teknologi Kalimantan, dan Lambung, Mangkurat. Itu untuk diketahui, nanti jangan bingung kenapa waktunya berbeda. Ya. Jadi sekali lagi tadi waktu adalah serentak. Lalu jumlah pusat UTBK, nanti saya berikan sedikit, tapi juga bisa diakses di laman, ya, itu adalah 74. Khusus mereka yang tunanetra, ya, disabilitas netra atau buta tadi, hanya disediakan di sesi ke-10. Itu pada tanggal 7 2010, pada tanggal itu di sesi kedua. Ya. Kenapa? Ini karena dipusatkan hanya pada beberapa pusat UTBK yang berada di dalam kota yang berdekatan, mereka hanya dilaksanakan di kota tertentu. Kenapa? Karena ruang untuk peserta tunanetra itu berada di sebuah ruang yang bersama semua tunanetra dan sifatnya eksklusif. Karena pelaksanaannya itu dibantu dengan menggunakan screen reader. Jadi tunanetra ini harus, mohon maaf, bukan tunarungu, ya, bukan yang tuli. Jadi kalau mohon maaf buta dan tuli, sementara LTMPT tidak bisa mengakomodasi, misalnya menggunakan tes pakai huruf braille, belum ya. Jadi hanya yang tunanetra, tapi pendengarannya harus mampu untuk mendengar screen reader tadi. Kemudian jenis disabilitas yang kedua adalah tunadaksa, kata lainnya adalah lumpuh atau disabilitas daksa.
ini juga akan difasilitasi untuk bisa ditempatkan di ruang yang mudah dijangkau, tapi dicampur dengan peserta lain. Kenapa ini dikecualikan untuk ditempatkan khusus? Karena mereka mungkin pakai kursi roda ya kan, sehingga memang harus jangan berada di lantai yang tinggi, tapi di lantai pertama dan yang mudah diakses. Tapi hal ini ada yang perlu diwanti-wanti, terutama untuk yang tunanetra, jangan sampai terjadi, dan ini terjadi tahun lalu ya. Dia sudah tahu buta, tapi kemudian dia mendaftar peserta reguler. Tahun ini sudah disepakati oleh panitia LTMPT kalau dia buta, lalu memilih yang akan tidak dipilih persyaratan buta itu, maka dia akan dicampur dengan peserta reguler dan tidak difasilitasi apapun. Jadi sama aja dengan dia tidak bisa mengerjakan apapun. Hati-hati ya, terutama kepada ibu guru konseling ya kan, itu untuk memperhatikan aspek ini. Sebaliknya juga, dia adalah dia peserta normal, lalu memilih ruangnya, memilih tentang dia adalah buta. Walaupun cuma ada gangguan penglihatan, tapi dalam sehari-hari di sekolah itu memang dia tidak buta. Nah, oleh karena di situ itu menggunakan screen reader ya kan, soal-soal itu memang dibuat untuk keperluan orang buta, maka yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian. Penting. Sekali lagi, tidak buta, mencentang buta, tidak akan mengikuti ujian. Risiko ini mohon ditanggung sendiri, karena nanti pada saat saya berikan ilustrasi mengenai screenshot untuk pendaftaran itu jelas. Ya, nanti juga ada disclaimer, ada warning mengenai itu. Nah, tapi kalau yang tunadaksa ini jangan mengaku-ngaku tunadaksa, nanti benar-benar jadi tunadaksa, karena ini tidak ada sanksi ya kan. Jadi karena Anda ingin mendapatkan tempat yang dekat, lalu Anda mengaku tunadaksa. Jangan mengaku-ngaku ya. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan, justru Anda akan menjadi lumpuh. Ya. Jadi ini disediakan memang khusus mereka yang punya disabilitas kaitan dengan lumpuh. Baik. Ini semua pusat UTBK saya tayangkan, tapi ini dari dalam LPTMPT, cuman yang dikuningkan itu adalah nanti begitu peserta itu mencentang bahwa dirinya adalah tunanetra, maka yang akan disediakan itu yang saya blok kuning itu sudah ditentukan oleh panitia ya, yang berdekatan, kota-kota yang berdekatan, apalagi perguruan tinggi yang berada dalam satu kota itu hanya difokuskan pada satu perguruan tinggi, sehingga proses untuk pengadaan alat, penyediaan khusus itu lebih mudah ya kan, dan lebih efisien. Nah ini ya, jadi ada yang kuning-kuning, nggak akan saya baca. Dari setiap kota itu sudah ada yang mewakili. Ya, seperti misalnya di semua pusat UTBK, termasuk sub-pusat UTBK yang dikelola oleh pusat UTBK UPI, itu hanya ada di Bumi Siliwangi, di Bandung, di UPI ya kan. Nah, demikian seterusnya, termasuk juga yang ada di Papua ya kan, juga ada di Cendrawasih, itu sudah dipilihkan satu kota yang memang memungkinkan kota-kota yang lain itu untuk tidak terlalu jauh mengikuti ini ya kan. Walaupun setiap tahun itu nggak banyak, ada sekitar tahun lalu itu ada total sekitar 80-an ya kan, 80 tunanetra ya kan yang tersebar, tapi yang banyak itu memang di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung ya kan, kemudian di Jakarta, yang lain itu sedikit ya. Baik, pembayaran itu harus dilakukan di 3 bank mitra, tidak dapat dilakukan di bank yang lain. Juga jangan sampai terjadi melakukan transfer, tidak bisa dilakukan transfer ya. Seperti halnya sekarang itu kalau kita belanja online itu kan akan mendapatkan namanya itu virtual account. Nah, virtual account itu nggak bisa ditransfer, kita harus masuk memilih virtual account-nya, misalnya Shopee ya kan, Tokopedia. Ini sama dengan itu, mirip dengan itu. Jadi untuk itu nanti di dalam pendaftaran itu pada saat dia harus membayar, itu akan ada slip pembayaran yang di dalamnya berisi kode pembayaran. Ya, dan itu harus membayar di salah satu bank ini. Jangan bayar 2 kali. Nanti merepotkan panitia, bayar 2 kali nanti mau minta
yang sudah kadung dibayar untuk diminta kembali. Aduh ya, kasihan kita panitia ya. Jadi tolong hati-hati. Dan semuanya ini menggunakan electronic channel. Jadi tidak menggunakan cabang. Sekali lagi ini karena kita mengikuti prosedur COVID ya kan, di mana menghindari kerumunan ya. Jadi ini semuanya sudah disediakan dan nanti secara detail prosedurnya itu bisa diakses melalui laman LTMPT. Pembayaran dilakukan nanti juga sama ya kan dengan kalau kita belanja, kalau lebih dari waktu tertentu lalu dianggap bahwa apa yang telah kita mau beli itu dihapus. Ini diberi waktu 2 kali 24 jam. Tahun lalu cuma diberi waktu 1 kali 24 jam karena ada persoalan-persoalan teknis di bank. Kalau membatalkan itu lebih sedikit, ada lebih 1/24 jam itu yang bersangkutan sudah tidak mungkin melakukan pendaftaran, tapi yang bersangkutan masih bisa karena pihak bank terlambat sedikit. Itu kita extend menjadi 2 kali 24 jam. Jadi sekali lagi pembayaran dilakukan, nanti ada contoh slip pembayaran, itu ada kode pembayaran panjangnya 8 digit dan NISN. Sehingga tidak mungkin ada seorang siswa itu akan ketukar karena yang dicocokkan adalah pasangan antara kode pembayaran yang dibangkitkan pada saat melakukan pendaftaran ditambah dengan NISN yang sudah harus valid pada saat mengisi di portal SPPT pada saat mau mendapatkan akun. Sedangkan khusus pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah itu dibebaskan dari biaya UTBK. Bukti pembayaran, tolong perhatikan dengan baik, melalui channel apapun tadi yang elektronik, itu akan ada kode pembayarannya 8 digit, ada nomor NISN, ada nama yang bersangkutan, ada tanggal lahir dan berapa nominal pembayaran. Ya, ini adalah untuk menelusuri jika terjadi persoalan-persoalan terkait dengan pembayaran di ketiga bank mitra tadi. Lalu nomor kartu peserta Anda ya kan itu ada 12 digit. Yang 3 digit pertama itu sudah fix. Jadi sekarang oleh karena cuma ada satu jenis ujian, yaitu tadi disampaikan Pak Budi hanya ada TPS, kita beri kode 1. Kalau tahun lalu ada 1, 2, 3 karena ada saintek, sosum dan campuran. 20 itu tahun 2020. P3 itu adalah kode pusat UTBK, ada 3 angka. Kemudian SS itu adalah kode sesi. Ini sesi nggak bisa Anda pilih sekarang, hanya bisa memilih pusat UTBK. Penentuan sesinya ditentukan secara sistem di pendaftaran. Ya, terakhir adalah nomor urut peserta. Baik. Jadi ini sekarang adalah tahapan pendaftaran, ini penting untuk diperhatikan dengan baik. Pada dasarnya ada 5 langkah. Langkah pertama, syarat pertama adalah tadi kan harus punya akun portal. Berarti harus login ke portal LTMPT. Setelah login, nanti memilih pendaftaran, UTBK, SBMPTN, melengkapi biodata. Biodata ada 2, ada biodata yang sudah diisikan pada saat melakukan registrasi akun, itu pada dasarnya tidak bisa diubah, tapi nanti ada eksepsional ya kan, dikarenakan mungkin ada kasus-kasus khusus dari siswa yang memungkinkan untuk merubah data, tapi terbatas untuk beberapa jenis data saja. Nanti kita lihat. Setelah biodata itu dilengkapi, harus disimpan permanen. Ini juga hati-hati. Nanti akan ada disclaimer, akan ada warning. Sebab begitu sudah permanen, tambahan biodata itu yang diisikan pada saat pendaftaran itu tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Ini harus hati-hati ya. Nah setelah itu baru memilih pusat UTBK. Ya, nggak bisa memilih sesi, cuma memilih pusat UTBK. Kemudian kalau yang bayar harus bayar, kalau yang pemilih atau pemegang KIPK bisa melanjutkan untuk memilih program studi. Tadi disampaikan Pak Budi, kita sekarang itu ada 9 poltek yang bergabung untuk pendaftaran. Tetapi tidak boleh memilih program studi lintas. Jadi kalau memilih non-poltek, baik pilihan 1 maupun pilihan 2, harus non-poltek. Ketika salah satu memilih poltek, maka keduanya harus juga dari program studi di poltek. Itu kebijakan panitia ya, dengan berbagai pertimbangan. Setelah itu kalau program studi yang dipilih itu adalah program studi dalam kelompok seni dan olahraga, itu harus mengunggah portofolio.
Nanti ditunjukkan ya kan. Terakhir setelah semuanya selesai ada konfirmasi akhir. Tolong perhatikan dengan baik. Ya, sehingga kalau masih belum benar bisa balik sampai ke misalnya memilih program studi. Karena memilih pusat UTBK itu sudah nggak bisa dirubah kalau mereka yang bayar ya kan. Nggak bisa ganti dengan pusat UTBK yang lain ya. Baik. Ini ada 3 skenario yang saya sampaikan. Skenario yang lengkap itu dari mulai langkah ke 0 sampai langkah ke 5 tadi itu untuk peserta reguler. Yang kedua skenario mereka adalah yang pemegang KIP kuliah. Yang ketiga mereka yang memilih prodi yang mewajibkan portofolio. Ada 3 skenario. Yang lengkap ada di sini. Ya. Jadi ini skenario-nya dia peserta reguler. Siswa adalah peserta reguler. Ya baik yang baru lulus tahun 2020 atau juga 2019 dan 2018 sampai 3 tahun terakhir. Yang bersangkutan tidak memiliki nomor pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah sehingga harus membayar. Peserta tidak mempunyai disabilitas, tidak memerlukan bantuan khusus pada saat mengikuti ujian. Ini skenario yang saya contohkan. Lalu terakhir, pada saat memilih program studi, tidak harus prodi tersebut tidak mengharuskan untuk mengunggah portofolio. Ini langkah ke-0. Jadi setelah login di portal masing-masing harus ingat username-nya itu berupa email address yang sudah dikonfirmasi pada saat melakukan registrasi akun. Lalu ada password. Kalau passwordnya lupa, namanya manusia, ya itu di pendaftaran itu sudah ada bantuan, lupa password. Sehingga nanti ada proses masuk ke sistem kita, diminta untuk mereset password. Jadi nggak perlu menghubungi call center, helpdesk nggak perlu kalau cuma lupa password. Yang susah kalau username-nya, email address-nya itu lupa. Loh kok bisa Pak email address lupa? Ada begini persoalannya ya kan. Terjadi bahwa siswa itu karena sesuatu hal itu merubah email address-nya sehingga yang tercatat di tempat kita itu mungkin dia sampai daftar 3 kali dengan email address yang berbeda. Kemudian pada saat dia mau login lupa. Email address yang saya pakai yang mana? Yang dicoba yang pertama gagal. Dicoba yang kedua gagal. Yang ketiga lupa email address-nya yang mana kan ya. Nah, kalau ini terpaksa harus menghubungi call center untuk bertanya email address mana yang dipakai oleh yang bersangkutan. Tapi ini seharusnya nggak banyak. Ya. Jadi setelah login ke portal itu, pilih menu UTBK SBMPTN, pendaftaran UTBK SBMPTN. Menu verifikasi ini udah nggak bisa dirubah. Karena kita sudah memberikan kesempatan sangat panjang, baik itu pada pendaftaran registrasi akun tahap pertama dan tahap kedua, sehingga kalau setelah itu masih juga diperpanjang, karena ada yang keliru ISN, keliru foto, kita beri kesempatan. Ya. Yang kedua, ini masih bisa menyusul. Jadi sudah ada sekitar 100.000 lebih mereka yang sudah mendaftar KIP kuliah di lamannya Kemdikbud tadi, dia sudah punya nomor pendaftaran, tapi harus diisi di KIPKAD. Ya, kita ini sudah bekerja sama dengan sistemnya Dikbud, sehingga siapa yang orang nggak mendaftar ngaku-ngaku saya daftar nggak bisa, karena mereka yang bisa mengisi ini sebelumnya sudah verified bahwa yang bersangkutan itu sudah mendaftar di Kemdikbud, karena sistem kita melakukan host to host dengan Kemdikbud. Kalau sudah mendaftar di sana, login ke kita, klik ini, ya kan, kita akan host to host dengan Kemdikbud. Kalau nomor itu nggak diakui, nggak bakalan bisa ngisi. Ya, nah ini bisa saja ada yang mencoba, ya kan, ya namanya manusia. Di dunia ini tetap, mohon maaf ya kan, ada orang nakalan, ada maling, ada orang jahat, itu kan sunnatullah masih ada. Tapi kita lengkapi untuk meminimalkan itu. Baik, setelah memilih menu ini, ya, akan dihadapkan untuk langkah 1 itu kan melengkapi biodata tadi. Melengkapi biodata ini ada beberapa tahap. Ya, pertama melengkapi biodata itu sendiri. Ini ada beberapa capture ya.
Ini yang saya sebut tadi, data dasar dari Dapodik. Diambil dari data yang diisikan oleh sekolah. Seharusnya pada dasarnya data ini tidak dapat diubah. Namun, saya yakin sebagian besar itu nggak berubah. Tapi siapa tahu ya kan, karena kan data Dapodik sudah nggak bisa diubah, tahu-tahu pindah rumah. Nah ini kan sebuah kasus khusus. Ya, sehingga atas pertimbangan itu ada 3 jenis data yang dapat diubah. 1, pas foto. Saya nggak tahu, padahal pada saat mendaftar itu di pendaftaran akun, registrasi akun sudah difasilitasi untuk mengedit foto sehingga wajahnya itu kelihatan jelas. Tapi saya nggak tahu, saya seharusnya sih ya, anak SMA sekarang kan nggak gaptek, ada saja yang saya juga nggak tahu, hanya kelihatan putih atau kelihatan hitam. Itu berarti dia nggak memperhatikan bahwa pada saat melakukan pendaftaran akun itu fotonya kelihatan. Tapi ada loh, dari setiap tahun ada yang seperti itu. Ada tadi disampaikan Prof. Nasi, narsis. Saya juga nggak habis pikir, kenapa sih anak SMA itu kok yang diupload itu adalah foto, padahal disampaikan pas foto. Dari situ dikasih contoh pas foto yang benar seperti apa. Saya juga nggak habis pikir, ya kan? Ingat loh, ya nanti setelah disampaikan Prof. Nasi tadi, karena gara-gara foto yang mohon maaf, ya kan, tidak beretika, itu bisa menyebabkan tidak diterima. Itu atas pertimbangan apa? Pertimbangan etika. Nah untuk itu oleh karena ternyata masih ada yang ya dalam kurung kalau saya sebut mungkin gaptek, sehingga wajahnya nggak kelihatan, yang kelihatan cuma bajunya kan putih toh. Untuk itu masih diberi exit policy, kebijakan. Termasuk alamat kalau tiba-tiba dia pindah di saat-saat akhir ini, ya kan. Dan terakhir nomor telepon ini kan nanti ada contoh di bawah, ya kan, ini kebetulan nomor teleponnya sama tim saya nggak diisi. Tadinya nggak diisi, kemudian punya nomor HP, penting ya kan, walaupun untuk kontak peserta itu kita bisa melalui email yang sudah didaftarkan pada saat melakukan registrasi akun. Nah untuk perubahan ketiga ini kalau terpaksa terjadi, itu harus dilakukan melalui pusat UTBK. Tidak lagi bisa melalui portal, kita tutup, begitu dibuka semua akan akses ke situ. Kita berikan akses kepada tim di pusat UTBK untuk melakukan perubahan tadi. Tetapi kalau alamat dan nomor telepon itu bisa diverifikasi lewat WA. Misalnya ditanyakan NISN, ditanyakan NPSN, ditanyakan tanggal lahir, kemudian diubah oleh tim pusat UTBK. Tapi khusus pas foto nggak boleh diaku-aku. Harus yang bersangkutan datang ke pusat UTBK, membawa identitas tambahan untuk memastikan bahwa ini adalah pas foto yang akan digantikan perubahannya oleh yang bersangkutan. Ya, nggak bisa kalau ini cuma lewat WA, harus datang. Sekali lagi ini nggak banyak, hanya terjadi, saya juga nggak tahu, ya kan, siswa-siswa yang sudah jelas-jelas fotonya harus seperti ini, ya kan. Ini foto bukan di antara kamu, tapi foto yang kita sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan, putra-putrinya panitia yang sebagai yang mengizinkan untuk digunakan. Ya, kemudian di bagian di situ ini yang tambahan. Tadi kan yang pada dasarnya tidak bisa diedit langsung, kecuali tiga jenis data ini yang harus melalui pusat UTBK. Yang ini harus ditambahkan karena belum ada pada saat melakukan registrasi akun. Nama ayah atau wali, nama ibu. Ibu nggak boleh wali, ya kan? Ibu kan harus ibu, ya kan? Lalu ada pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, jumlah kakak, jumlah adik. Nah ini bagi mereka yang sudah pernah mendaftar SNMPTN dan tidak lulus SNMPTN, mendaftar lagi di UTBK SBMPTN, ini akan terisi sesuai yang telah pernah diisi di SBMPTN. Silakan, apakah itu mau diedit atau enggak, terserah adik-adik sekalian. Ya, itu karena kita terintegrasi antara
sistemnya SNMPTN dengan sistemnya UTBK dan SBMPTN. Semuanya harus mendaftar lewat portal, sehingga kita memang sudah tahu identitas dari semua yang mendaftar baik SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Oke. Bagian ketiga dari melengkapi biodata itu adalah kebutuhan khusus. Ini di sini. Ini perhatikan, ada peringatan. Pastikan mententang pilihan kebutuhan khusus disabilitas netra bagi yang mempunyai disabilitas netra atau buta. Jelas ya, saya katakan buta. Bukan karena punya gangguan tapi tetap bisa membaca. Itu enggak termasuk buta. Jika tidak mencentang, maka Anda ditempatkan di ruang ujian yang tidak ada fasilitas untuk disabilitas netra. Saya sampaikan tadi, dicampur dengan peserta reguler. Tidak ada fasilitas apapun. Atau sama saja dengan nggak akan bisa mengerjakan apapun. Yang kedua, jangan mencentang kebutuhan disabilitas apabila tidak memiliki disabilitas netra. Ini memang yang di penekanan netra. Apabila ternyata Anda terbukti tidak memiliki disabilitas netra, maka Anda tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Saya sudah sampaikan. Tunanetra memilih yang tidak tunanetra, yang tidak tunanetra memilih tunanetra. Dua-duanya ada sanksi. Sanksi yang paling berat, tidak tunanetra memilih tunanetra, nggak boleh ikut ujian. Sebaliknya, orang tunanetra memilih tidak tunanetra, silakan bergabung dengan peserta reguler tanpa bantuan fasilitas khusus. Ini bisa dipilih dua-duanya kalau yang bersangkutan sekaligus lumpuh dan buta. Yang lumpuh kok nggak ada warning, Pak? Nggak usah lah. Ya, tapi sekali lagi Anda kan orang-orang yang penuh dengan pengertian, ya. Jangan sampai menyerobot. Anda nggak lumpuh, Anda memilih lumpuh. Ya, karena ini memang nggak seketat untuk yang mempunyai disabilitas netra. Lalu simpan, ya, bisa selanjutnya. Jadi kalau belum simpan nggak akan bisa selanjutnya, untuk itu dia mati. Baik. Nah, itu selanjutnya diharuskan masih dalam konteks satu itu kan melengkapi biodata. Ini pilihan jurusan program keahlian. Tadi Prof. Budi sudah menjelaskan bahwa oleh karena sekarang ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jenis ujiannya cuma tes pengetahuan skolastik, sehingga untuk memfilter apakah seseorang itu memang layak untuk berkuliah di sebuah program studi tertentu, itu dikaitkan dengan jurusan pada saat di SMTA. Ya, SMTA itu bisa SMA, bisa MA, kemudian bisa SMK, bisa juga lulusan paket C. Ini ada petunjuk, ya. Nah, jadi nanti ini sudah nggak bisa dirubah. Ini contoh siswa dami. Kalau nanti Anda ini akan tertulis nama Anda, tanggal lahir Anda, NISN siswa, NPSN siswa. Kalau dia ini oleh karena case study satu ini adalah untuk mereka yang tidak punya nomor pendaftaran kuliah, ini tertulis tidak terdaftar. Kalau kita sudah tahu SMA-nya dari mana, begitu kita tahu klaster SMA, begitu dia SMA, maka di sini sebenarnya ada pilihan, ada SMA IPA, ada SMA IPS, jurusan IPS, ada SMA jurusan bahasa, kemudian ada SMA keagamaan atau teologi. Tapi begitu ini kita tahu MA juga sama, ada MA IPA, ada MA IPS, yang dipilih ada MA bahasa, dan nggak ada ya keagamaan. Kalau MA pasti keagamaan, agamanya pasti Islam ya. Lalu kalau Anda SMK, di sini ada 49 daftar yang kita ambil dari peraturan Dirjen Dikdasmen berdasarkan program keahlian. Jadi SMK itu dibagi ada 49 program keahlian. Di SK, di peraturan itu sebenarnya ada kompetensi. Jumlahnya 150. Terlalu banyak untuk dipilih. Sehingga yang digunakan adalah program keahlian. Ya, saya pasti yakin ya siswa-siswa lulusan SMK tahu program keahliannya apa. Itu ada di laman LTMPT
pada saat Anda masuk ke daftar PTN, ke prodi tertentu, di situ ada prasyarat. Kalau SMK yang diterima, SMK program keahlian apa? Tolong itu dipelajari dulu dengan baik. Ya, kalau memang ragu, konsultasikan dengan guru BK. Ya. Nah, jadi setelah itu adalah simpan sekali lagi sebelum sistem nggak mungkin bisa lanjut. Kalau masih ragu yang sebelumnya masih bisa ke sebelumnya. Nah, kalau sudah simpan, ya lalu ditayangkan. Yang ditayangkan adalah semua yang telah diisi pada saat telah klik simpan. Lengkap seperti tadi ya kan, termasuk identitas orang tua, SMA tadi, termasuk tadi memilih SMA-nya IPA. Nah, kebutuhan khususnya yang dipilih apa? Di sini skenario-nya tidak ada disabilitas. Terakhir, perhatikan dengan baik, ini konfirmasi. Ini mengandung aspek legalitas. Saya menyatakan bahwa data yang saya itikan dalam borang ini sudah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan UTBK SBMPTN 2020 apabila saya melanggar pernyataan ini. Konsekuensinya berat. Ya, walaupun nanti misalnya diterima, bisa didiskualifikasi pada saat melakukan pendaftaran ulang di PTN pilihannya. Hati-hati. Untuk itu kalau ragu, pergi ke sebelumnya, cek dan recheck lagi. Kalau perlu kan sudah ada itu bisa di-print dulu, dicek lagi. Ya, cek recheck itu dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting agar kita tidak terjerumus ke sesuatu yang salah. Nah, kalau sudah ya kan ada simpan permanen, maka bisa selanjutnya sudah tidak bisa dirubah. Ya. Nah, di sini sekali lagi ya, kalau di sebelumnya itu sudah simpan permanen, sudah tidak bisa diubah dengan alasan apapun kecuali 3 item data tadi. Pas foto, alamat, nomor HP. Ya. Nah, pada saat mau ini sudah harus memilih pusat UTBK. Oleh karena skenario tadi ini adalah skenario untuk reguler, untuk siswa dami ya kan? Maaf ya. Sudah ya. Sudah simpan permanen, maaf. Nah, ini tidak terdaftar. Anda tidak memiliki nomor pendaftaran KIK kuliah sehingga harus membayar biaya UTBK. Masih juga diberi kesempatan. Jika sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, isikan terlebih dahulu pendaftaran KIP kuliah. Klik link ini. Masuk tadi di portal yang saya tunjukkan pertama untuk mengisikan nomor pendaftaran. Tapi jika kemudian di sini ragu, wah, saya mau mendaftar KIP kuliah, itu yang nomor 2. Jika tidak, maka lakukan pendaftaran KIP kuliah di lamannya Kemdikbud. Jadi masih diberi kesempatan. Tapi kalau ini sudah lewat, kalau sudah selanjutnya berarti sudah memilih pusat UTBK. Sudah misalnya dia tidak terdaftar, nggak bisa lagi mendaftar, nggak bisa lagi menyatakan bahwa saya mau gratis. Tolong perhatikan dengan baik. Ini dicontohkan memilih pusat UTBK di ITS. Kebetulan saya dari ITS ya, jadi saya ambil yang tidak melanggar. Nanti juga ada contoh nanti yang lain, tapi oleh karena ini uji coba nggak masalah ya, kita milih ITS tidak ada disabilitas. Ya, kalau ini ada disabilitas, ini nggak mungkin pusat UTBK yang milih ITS, karena di kota Surabaya itu sebagai contoh peserta tunanetra itu dijadikan satu di pusat UTBK-nya Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Baik, jadi setelah selanjutnya berarti sudah memilih kan? Ini rangkuman. Ini kalau nanti login ini kelihatan. Ya, ini adalah status dari pendaftaran tadi. Pendaftaran UTBK, riwayat UTBK, status UTBK bisa dilihat dengan masuk login ke portal. Ini rangkumannya tadi. Ingat, setelah disimpan tidak bisa diapa-apakan. Ya, akhirnya ini hanya untuk menunjukkan bahwa begitu sudah disimpan akan dilakukan proses oleh server yang memproses pendaftaran. Ya, tapi sudah disimpan. Kalau misalnya ingin melihat ke halaman berikutnya ke sebelumnya silahkan melihat, tapi sudah tidak bisa dirubah, katakanlah sambil menunggu untuk mendapatkan slip pembayaran. Kalau ini sudah diproses, keluarlah slip pembayaran biaya UTBK seperti ini. Ini ada kode pembayaran.
jelas ya. Pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal ini. Ini sudah dibuat sebelumnya ya. 2 kali 24 jam. Perhatikan, aspek ini sudah biasa dilakukan dalam segala sesuatu yang dilakukan melalui online, termasuk belanja online ya. Termasuk juga kalau mau membayar PBB dan sebagainya itu, ini termasuk mohon izin Prof. Farid, agak dipercepat Prof. Farid. Ya, mohon izin Prof. Farid. Ya, sebentar Pak. Tapi ini penting ya. Jadi ini adalah slip pembayaran, nggak bisa dipalsu karena di sini ada QR code ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini bisa dilihat riwayatnya seperti yang saya sampaikan tadi, riwayat bisa dilihat ya. Berikutnya ini adalah konfirmasi simpan permanen kaitan dengan pemilihan prodi tadi. Oleh karena ini skenario-nya tadi adalah tidak ada portofolio, ya ini memilih 2, Anda tidak perlu ada portofolio, ini konfirmasi. Sekali lagi ini konfirmasi. Jadi kalau ragu dengan ini masih bisa ke sebelumnya. Tapi kalau sudah, ini disebut dengan disclaimer, sangkalan. Ya kalau sudah simpan permanen tidak bisa apa-apa. Nah, untuk itu akhirnya keluarlah ini. Ini adik-adik sekalian, ini juga masih sering terjadi. Datang mau ke pusat UTBK untuk ikut ujian, nggak bawa kartu ini. Saya juga kok bisa ya kan? Jadi pada saat tadi telah berakhir ada 2 pilihan. Mau simpan, itu silahkan simpan di handphone Anda, simpan di laptop, atau Anda misalnya akses lewat warnet, cetak langsung ke printer yang tersedia di warnet. Atau juga di rumah bisa langsung cetak. Tapi kalau di rumah saya sarankan simpan saja. Ya, jadi kalau di laptop sendiri, di HP sendiri simpan saja dulu. Tapi ingat jangan sampai tidak dicetak pada saat mau mengikuti ujian. Baik. Itulah siklus keseluruhan lengkap. Nah, yang berikutnya hanya saya potongan aja ya kan. Ini skenario 2, ini adalah peserta memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, tapi tidak memiliki disabilitas. Tapi pada saat mendaftar program studi juga tidak ada portofolio, tapi ini adalah KIP kuliah, hanya untuk menunjukkan perbedaannya di mana. Ini perbedaannya. Kalau tadi ditulis tidak terdaftar, ini sekarang terdaftar. Ya, ini nggak bisa dibohongin. Sekali lagi, kita punya sistem yang sudah host dengan Kemdikbud. Data ini seperti tadi, ya, saya ulangi penjelasannya. Sekali lagi yang penting ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya pada saat memilih pusat UTBK, diberitahu lagi di sini ya kan, ini terdaftar, Anda terdaftar sebagai pemegang KIP kuliah, sehingga tidak perlu membayar biaya UTBK. Berarti nanti yang bersangkutan langsung memilih prodi dan seterusnya, sama dengan tadi, sampai menyimpan atau mencetak kartu. Di kartu itu ada identitas, bahwa ini ini penanda ya kan, penanda bahwa yang bersangkutan adalah pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah. Ya, karena ini penting juga pada saat melakukan pendaftaran ulang di perguruan tinggi untuk secara cepat mengetahui apakah Anda termasuk sesuatu nanti yang harus diverifikasi atau tidak. Itu aja perbedaannya. Ya. Skenario terakhir adalah peserta disabilitas netra. Jadi ini netra nanti memerlukan fasilitas khusus, panitia menyediakan screen reader. Ini kebetulan juga yang bersangkutan memiliki KIPK sehingga bebas dari biaya. Dan terakhir ini skenario-nya adalah yang bersangkutan itu ada keharusan mengunggah portofolio. Ya, ini nggak berubah, ini sama karena KIPK. Kemudian yang beda di sini. Ya, ini tadi kan pilihan untuk peserta dengan disabilitas netra. Tapi ini kan portofolio, ya kan. Jadi dengan disabilitas netra itu memang tidak ada penjelasan ya kan untuk menghindari terjadinya diskriminan. Tapi pada saat datang ke pusat UTBK itu memang disediakan khusus. Terakhir adalah yang mewajibkan untuk unggah portofolio. Jadi tadi yang bersangkutan itu adalah memilih 2 program studi, yaitu di ISI Surakarta dan ISBI Aceh, yang dua-duanya mengharuskan mengunggah portofolio seperti itu. Pastikan, jangan sampai Anda salah memilih program studi. Lalu simpan, Anda bisa ke selanjutnya. Ini adalah tayangan kaitan dengan apa yang harus dilengkapi kaitan dengan portofolio. Ini ada 2 ya. Sesuai dengan ini sudah ada ketentuan kalau
saya memilih pendalangan, saya memilih apa, itu apa yang harus diunggah sudah ada ketentuan. Lihat di laman LTMPT. Ya, termasuk juga di situ selain mengunggah ada portofolio yang harus diisi. Tipe dokumennya itu adalah PPT seperti ini harus. Dan template-nya itu bisa di download ya, diunduh. Akhirnya kalau dia sudah mengisi, di sini dia diminta untuk mengunggah, silakan unggah, pilih filenya di laptop Anda atau sudah disiapkan di handphone silakan. Ya. Dan kalau sudah maka akan di sini sekarang menjadi sudah diunggah. Bisa dicek, perhatikan dengan baik ukuran filenya, cocokkan dengan yang ada di laptop atau di HP. Kalau misalnya jauh berkurang dari ini berarti ada kesalahan. Sehingga mungkin harus mengulang karena ini masih bisa untuk melakukan perubahan karena belum simpan permanen. Tapi kalau sudah nanti ini yang isian portofolionya, kalau sudah permanen itu sama dengan yang sebelumnya. Itulah keseluruhan yang saya sampaikan. Tapi nanti ya kan, ini sekarang sedang disegarkan oleh tim saya, akan ada video seperti apa yang saya jelaskan tadi, bahkan mungkin lebih lengkap. Itu nanti bisa diunduh di server downloadnya LTMPT. Bisa ada link nanti pada saat masuk ke laman LTMPT di bagian bawah itu ada bahan unduhan ya. Masuk ke situ nanti akan ada link untuk mengunduh. Mudah-mudahan paling lambat besok sudah akan tersedia video tersebut.